Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Hussein, mahasiswa semester 6 Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati, Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PJJ PAI, kelas A31 dengan nomor induk mahasiswa 228 113 1539. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang 4 pilar pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah, MPD. Langsung saja kita masuk ke materi. 4 pilar pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian dari pilar pendidikan. Kemudian yang kedua, jenis-jenis pilar pendidikan, yaitu yang pertama, learning to know. Yang kedua, learning to do. Kemudian yang ketiga, learning to be. Yang keempat, learning to live together. Kemudian yang terakhir, yang kelima, learning to believe in God. Sekarang langsung kita bahas yang pertama tentang pengertian pilar pendidikan. Dalam kamus umum, pilar diartikan tiang, penyangga, atau penguat dari beton dan sebagainya. Kemudian menurut M.J. Lansford, pendidikan berarti setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak didik yang bertujuan pada pendewasaan anak itu. Dari dua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pilar pendidikan merupakan tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik untuk pendewasaannya. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis dari pilar pendidikan. Yang pertama yaitu learning to know. Learning to know di sini berarti belajar untuk mengetahui. Yang pertama, fokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar yang tujuannya adalah untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, rasa ingin tahu, serta kemampuan belajar sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, learning to do, yang artinya belajar berbuat atau melakukan sesuatu, atau belajar untuk melakukan. Berkaitan dengan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata, baik dalam pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari. Menekankan pentingnya keterampilan praktis, kompetensi kerja, dan inovasi. Kemudian pilar yang keempat yaitu learning to be, yang artinya belajar untuk menjadi. Tujuannya untuk membentuk kepribadian yang utuh, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, etika, moral, serta pengembangan potensi diri. Menekankan pembentukan karakter, identitas, dan tanggung jawab pribadi. Kemudian yang keempat, learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama, mengajarkan nilai toleransi, pengertian antar budaya, perdamaian, dan kerjasama. Pilar yang keempat ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghargai perbedaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu learning to believe in God,
yaitu belajar untuk beriman kepada Tuhan. Sebenarnya, pilar yang kelima ini tidak termasuk dalam 4 pilar pendidikan resmi dari UNESCO. Namun dalam banyak sistem pendidikan, terutama di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, seperti di negara kita Indonesia, aspek ini sering dianggap sebagai pilar tambahan atau dimensi penting dalam pendidikan karakter dan spiritual. Pilar-pilar pendidikan ini, 4 pilar pendidikan ini saling berkaitan dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya untuk menciptakan pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada aspek akademik, tapi juga sosial, emosional, dan spiritual. Kemudian bagaimana hubungannya antara 4 pilar pendidikan ini dengan konsep pendidikan dan belajar sepanjang hayat? Belajar sepanjang hayat adalah konsep bahwa proses belajar tidak berhenti di sekolah atau universitas, tapi terus berlangsung sepanjang hidup, baik secara formal, non-formal, maupun informal. Tujuannya untuk yang pertama, pengembangan diri yang berkelanjutan, yang kedua, adaptasi dengan perubahan zaman, kemudian yang ketiga, pembentukan pribadi yang utuh dan bermakna. Learning to believe in God sebagai bagian dari lifelong learning atau belajar sepanjang hayat. Meskipun aspek spiritual sering dianggap bagian dari pendidikan awal, keyakinan dan spiritualitas juga berkembang terus sepanjang hidup, seiring dengan pengalaman, pencarian makna, dan refleksi diri. Berikut hubungannya. Yang pertama, spiritualitas tumbuh seiring waktu. Keimanan dan penghayatan terhadap ajaran agama tidak bersifat statis, tapi bisa makin dalam melalui pengalaman hidup, tantangan, dan pembelajaran dari lingkungan. Sama seperti pengetahuan lain, iman juga bisa dipelajari, diuji, dan diperkuat dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, pembelajaran nilai dan makna hidup. Dalam lifelong learning atau belajar sepanjang hayat, kita tak hanya belajar sains atau keterampilan teknis, tapi juga nilai-nilai kehidupan, moral, dan makna eksistensi. Belajar tentang Tuhan dan ajaran agama membantu seseorang memahami tujuan hidup, menghadapi krisis, dan membangun harapan. Kemudian yang ketiga, pendidikan spiritual sebagai pondasi karakter. Keimanan sering menjadi dasar dalam pengambilan keputusan etis, tanggung jawab sosial, dan cara memperlakukan sesama. Maka dari itu, spiritualitas termasuk dalam pendidikan karakter yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, relevan dalam semua fase kehidupan. Anak-anak belajar mengenal Tuhan lewat cerita dan ibadah. Remaja mencari identitas spiritual. Dewasa menghadapi pencarian makna dan krisis iman. Yang terakhir, lansia sering lebih reflektif dan memperdalam hubungan dengan Tuhannya. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa learning to believe in God sangat berkaitan dengan pendidikan sepanjang hayat, karena keimanan dan spiritualitas bukan hal yang selesai dalam satu fase pendidikan, melainkan terus menambah tumbuh dan mendalam seumur hidup bersamaan dengan pertumbuhan moral, sosial, dan intelektual. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang 4 pilar pendidikan
dan hubungannya dengan pendidikan dan belajar sepanjang hayat yang bisa saya sampaikan. Banyak terdapat kesalahan, banyak terdapat kekurangan dalam saya menyampaikan materi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.